Kisah kehidupan anak dari Raja Louis ke-16 dan Ratu Marie Antoinette yang hidupnya sangat tragis. Dia disiksa dan dianiaya sampai akhir hidupnya. Anak tersebut bernama Louis Charles. Ia lahir pada tanggal 27 Maret 1785 di Istana Versailles dan bergelar Duke of Normandy. Dia adalah putra kedua dan anak ketiga dari Raja Louis ke-16 dari Prancis dan Ratu Marie Antoinette. Dia dinamai seperti nama ayahnya, yaitu Louis. Dia mempunyai kakak perempuan, yaitu Mary Therese Charlotte, yang lahir pada tahun 1778. Louis juga mempunyai saudara laki-laki, yaitu Louis Joseph Xavier Francois, yang lahir pada tahun 1781. Dia bergelar Daubin atau putra mahkota, tapi sayangnya dia meninggal pada tanggal 4 Juni 1789 karena tuberkulosis. Tepatnya, dia meninggal sebulan sebelum Revolusi Prancis. Setelah kematian saudaranya, Louis kemudian diangkat menjadi Daubin baru atau putra mahkota. Louis juga mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Sophie Helena Beatrix, yang lahir pada tahun 1786. Sayangnya, dia hanya hidup selama kurang lebih 11 bulan. Ia meninggal pada tanggal 19 Juni 1787 karena tuberkulosis. Beberapa rumor beredar bahwa Louis Charles bukanlah anak kandung dari Raja Louis ke-16, tapi anak dari Axel Verversen yang memiliki hubungan terlarang dengan ibunya, yaitu Marie Antoinette. Rumor tersebut diperkuat karena Louis Charles lahir tepat 9 bulan setelah Axel Verversen kembali ke istana, setelah kembali dari pertempuran dalam Revolusi Amerika. Tapi, hal tersebut segera terbantah karena waktu pembuahannya sesuai dengan waktu yang Louis XVI dan Marie Antoinette miliki. Selama kehamilannya, Marie Antoinette bertambah berat badannya. Dia digambarkan sangat gemuk oleh Raja Swedia. Apalagi, Marie Antoinette dikenal sangat mempertahankan penampilannya. Karena saat itu, dia memiliki banyak penggemar. Marie Antoinette juga dikenal sebagai istri yang berkemauan keras dan ibu yang mendidik putra-putranya untuk disiplin. Marie Antoinette sangat menyayangi anak-anaknya. Sampai Revolusi Prancis meletus pada tahun 1785 yang memisahkan Marie Antoinette dengan anak-anaknya. Kisah tentang Marie Antoinette dan penyebab meletusnya Revolusi Prancis bisa kalian tonton di video sebelumnya ya. Akibat meledaknya Revolusi Prancis, Raja Louis XVI akhirnya dieksekusi. Setelah itu, Louis Charles muda dipisahkan dari ibunya. Di mata kaum royalis yang mengharapkan pemulihan monarki, Louis Charles harus menjadi raja. Tapi, kaum republik yang baru dibentuk memastikan bahwa Louis Charles tidak pernah benar-benar memerintah. Beberapa bulan setelah eksekusi Raja Louis XVI, pemerintahan revolusioner menempatkan Louis di tempat yang gelap, yaitu di ruangan bawah tanah tanpa adanya pencahayaan yang masuk dengan kondisi yang lembab dan berbau busuk. Dia dilarang bertemu seseorang dari luar. Dia di bawah pengawasan Antoine Simon dan istrinya. Simon bekerja sebagai tukang sepatu Paris. Dia merupakan pendukung fanatik revolusi. Simon dan istrinya diberi kendali bebas oleh pemerintahan baru untuk mengubah putra mahkota menjadi warga negara yang setia kepada republik. Dikabarkan bahwa Simon menyiksa Louis Charles dengan sewenang-wenang, termasuk membuat Louis kelaparan lalu memaksanya makan dan minum secara berlebihan. Louis kecil dipukuli, dipermalukan, dan dilatih sebagai serigala. Di tengah malam, Simon akan membangunkannya dan memberikan Louis julukan Sepet. Menurut catatan referensi, Sepet diartikan menghina salah satu raja pendiri Prancis. Kemudian, Simon memanggil Louis untuk mendekati tempat tidurnya. Kemudian, ia meninju dan menendang bocah malang itu. Simon memaksa Louis untuk minum alkohol hingga mabuk. Dia menghukum Louis jika menunjukkan simpati dan memberi hadiah jika dia keji. Gak sampai di situ, Louis bahkan diperkosa oleh pelacur untuk menularkannya dengan penyakit kelamin. Untuk menciptakan bukti fitnah, agar ibunya yaitu Marie Antoinette dieksekusi dengan tuduhan bahwa dia telah melakukan pelecehan seksual terhadap putranya. Pada tanggal 6 Oktober, beberapa pejabat pemerintahan revolusioner mengunjungi Louis. Mereka secara paksa mengamankan tanda tangannya untuk melawan sang ratu. Dengan tanda tangan Louis, kaum revolusioner akan menggunakannya sebagai bukti yang kuat untuk tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ibunya dan bibinya terhadap dirinya.
Tuduhan palsu ini dilakukan kaum revolusioner untuk mengeksekusi Marie Antoinette dan bibinya, yaitu adik Louis XVI. Beberapa hari kemudian, Louis bertemu dengan kakak perempuannya, Marie Therese Charlotte, yang juga ditahan. Ini adalah pertemuan untuk terakhir kalinya dengan kakaknya. Suatu ketika Simon menyiksa Louis Charles, anak itu jatuh ke lantai dan kesakitan. Simon kemudian tertawa dan bertanya, "Jika kamu Raja Cepet, apa yang akan kamu lakukan padaku?" Seketika Louis Charles teringat ayahnya yang sudah meninggal, lalu berkata, "Aku akan memaafkanmu." Pada Januari 1794, saat Simon meninggalkan benteng tempat Louis Charles dipenjara, penderitaan Louis belum berakhir. Para sejarawan berkata bahwa Louis dikurung di ruangan gelap. Dia dikurung seperti binatang di kebun binatang. Makanan sesekali dilewatkan melalui jeruji. Bahkan dikatakan jika Louis itu tinggal di kotorannya sendiri. Menurut cerita, tidak seorang pun memasuki kamar Louis selama 6 bulan. Anak itu digambarkan menderita penelantaran ekstrim. Selama separuh 1794, dia berada di bawah pengawasan penjaga yang berubah dari hari ke hari. Perlakuan para penjaga berubah secara drastis ketika salah satu pemimpin revolusioner, yaitu Paul Barras, mengunjungi Louis Charles pada tanggal 27 Juli 1794. Paul menemukan seorang anak yang terluka secara psikologis dengan kondisi yang memprihatinkan dan hampir tidak bisa berbicara. Kemudian, Louis Charles dimandikan, dibersihkan, dan diberi pakaian bersih. Ruangannya pun dibersihkan dan dirapikan. Louis diizinkan berjalan keluar untuk mencari udara segar di atap menara. Tapi Louis Charles tidak mempunyai kemampuan untuk berbicara. Dia juga tidak bisa berjalan tanpa bantuan. Tubuh Louis benar-benar lemah. Dilaporkan bahwa Louis Charles tidak pernah mengeluh apapun tentang perlakuan buruk yang dia terima selama ini. Dia hanya diam. Mungkin hatinya sudah terlalu banyak terluka. Ada beberapa anggapan bahwa kekejaman Simon dan istrinya kepada Louis Charles belum terbukti kebenarannya. Alcide Beauchesne mengatakan bahwa istri Simon, yaitu Mary Jane, pada kenyataannya sangat memperhatikan Louis. Tapi pernyataan ini dibantah dengan adanya fakta ketika pada bulan Mei 1795, Louis Charles sakit parah. Dia kemudian meninggal karena neterbes kronis pada tanggal 8 Juni 1795. Selama otopsi, dokter yang merawatnya, yaitu Dr. Piletin, terkejut melihat jumlah luka yang tak terhitung di tubuh Louis. Luka-luka itu timbul akibat penganiayaan fisik yang diderita anak itu selama di penjara di kuil. Untuk mengikuti tradisi mengawetkan hati kerajaan, hati Louis kemudian diambil dan diseludupkan. Jadi, hati Louis Charles tidak dikubur dengan bagian tubuh lainnya. Untuk mengawetkannya, Dr. Piletin menyimpan jantung seludupan itu dalam anggur sulingan. Tapi setelah 10 tahun, anggur sulingan tersebut telah menguap dan sejak saat itu, hati Louis tetap kering. Setelah restorasi pada tahun 1815, Dr. Piletin memberikan jantung itu kepada paman Louis Charles, yaitu Louis ke-18, tapi ditolak karena ia tidak yakin bahwa itu adalah hati keponakannya. Dr. Piletin kemudian mendonasikan kepada Uskup Agung Paris. Setelah revolusi pada tahun 1830 yang menjarah istana Uskup Agung, putra Dr. Piletin menemukan hati tersebut di antara reruntuhan. Kemudian, ia meletakkannya di kunci kristal yang masih disimpan hingga sekarang. Hati yang terpelihara dengan hati-hati ini adalah satu-satunya yang tersisa dari putra mahkota yang malang itu. Louis Charles dimakamkan pada 10 Juni 1795 di pemakaman Saint Marguerite. Tapi, tidak ada batu yang didirikan untuk menandai tempat itu. Sebuah tengkorak ditemukan di sana pada tahun 1846 dan diidentifikasi sebagai milik Louis Charles. Tapi kemudian pada tahun 1893 dilakukan pemeriksaan ulang untuk menunjukkan bahwa tengkorak itu berasal dari seorang remaja. Oleh karena itu, tidak mungkin menjadi milik Louis Charles. Terima kasih buat yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan subscribe, like, dan komen ya. Dan komen di bawah pendapat kalian tentang video ini, supaya kita bisa sama-sama belajar. See you the next video.